Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangkitkan kita dari kematian. Karena sesungguhnya tidur ini adalah kematian. Andaikan Allah meneruskan akan kematian itu, pasti dan pasti kita tidak akan bangun lagi. Tapi Allah masih izinkan kita untuk bisa bersama-sama berjamaah di masjid ini. Itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia, sebenarnya subuh hari ini saya agak enggan untuk memberikan tausiah, apalagi di subuh hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang akan digunakan, tetapi saya terselamatkan. Yang pertama, Pak Imam tadi membaca ayat yang cukup panjang, surah As-Sajdah. Yang kedua, saya dengar akan ada pembagian sembako. Dan yang ketiga, akan ada makan bersama. Berarti saya tidak boleh lama-lama. Saya juga berharap sebenarnya tadi ada sambutan Bapak Kepala Desa, ya, supaya saya bisa lebih cepat. Hadirin yang berbahagia, saya ingin kembali bercerita. Saya sudah katakan, saya ini bukan tukang ceramah, saya tukang cerita. Cuma nasib saja yang membuat saya harus bercerita di atas mimbar. Biasanya kita bercerita duduk-duduk sambil bercerita. Ini saya bercerita di atas mimbar. Ada suatu kisah seorang raja ketika berkuasa, dia melihat bahwa di masa tuanya itu, dia berpikir bahwa tidak akan lama lagi dia akan menjadi seorang raja. Dan ketika dia menjadi raja ini, dia punya kebiasaan berbeda dengan raja lainnya. Kalau raja lainnya ketika akan mengakhiri masa kekuasaannya, maka dia menunjuk putra mahkota atau dari keturunannya untuk melanjutkan kekuasaannya. Tapi sang raja ini berbeda. Yang dia lakukan justru ingin penggantinya dari rakyat biasa. Karena dia ingin memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya bisa menjadi raja. Maka dia umumkan, wahai pemuda, kesempatan kalian untuk menjadi seorang raja seperti yang saya miliki saat ini. Maka oleh karena itu, saya akan melakukan kompetisi. Siapa yang ingin menjadi raja, silakan mendaftarkan diri ke kerajaan. Maka dia umumkan kepada seluruh rakyatnya. Maka berbondong-bondonglah para pemuda ini ingin menjadi seorang raja.
Banyak yang mendaftar saat itu. Seperti ingin menjadi kepala desa, ingin menjadi BPD, ingin menjadi anggota legislatif. Banyak yang mendaftar. Tapi ketika mereka dikumpulkan, lalu raja pun tampil menyampaikan, hari ini saya gembira. Begitu banyak yang mendaftarkan diri menjadi raja, menjadi calon raja. Namun perlu diingat bahwa raja kali ini akan berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Ingat, raja ini ketika dia berkuasa waktunya hanya 5 tahun. Berarti berbeda dengan kepala desa, karena kepala desa itu 6 tahun. Berbeda dengan BPD, waktunya 6 tahun. Tapi kayaknya anggota legislatif 5 tahun kayaknya. Kepala presiden juga 5 tahun. Ketika dia berkuasa selama 5 tahun, maka dia harus bersedia dibawa masuk ke dalam hutan kematian. Hutan ini hutan yang lebat. Di dalamnya binatang-binatang buas yang siap menerkamnya. Mendengar pengumuman sang raja ini, orang yang begitu ramai tadi para pemuda ingin menjadi raja, rata-rata mengundurkan diri. Siapa yang mau jadi raja kalau begitu? Yang ujung-ujungnya juga harus menghadapi kematian yang menggenaskan. Maka tinggallah 3 orang yang tetap mencalonkan diri sebagai seorang raja. Lalu setelah mereka dites, lalu ketiga calon ini memiliki kesempatan yang sama. Namun tentunya bergiliran. Ada nanti yang pertama menjadi raja, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Maka tiba kesempatan calon raja yang pertama untuk menggantikan seorang raja yang tadi. Ketika dia berkuasa, maka dia melihat, saya hanya punya batas waktu 5 tahun. Maka saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang 5 tahun ini untuk menjadi seorang raja yang betul-betul saya bisa nikmati bagaimana menjadi seorang raja. Maka dia berusaha untuk membekali dirinya dengan seluruh kekayaan yang ada, dia nikmati. Makan seenaknya. Kemudian dia mencari wanita-wanita yang dijadikan istri yang paling cantik. Dia mencari istri yang paling cantik. Apalagi dia punya kesempatan seorang raja dan tidak mungkin ada satu pun yang bakal menolaknya. Maka ini kesempatan dia menggunakan waktu semaksimal mungkin selama 5 tahun. Dia gunakan waktu itu dengan baik untuk berfoya-foya, menggunakan segala fasilitas yang ada pada kerajaan itu untuk dia nikmati selama 5 tahun. Akhirnya tidak lama terasa waktu 5 tahun berjalan. Maka datanglah Algojo, pengawalnya, mengatakan, wahai Tuan Raja, 5 tahun telah berlalu masa kekuasaanmu. Maka tiba waktunya engkau mengakhiri kekuasaanmu dan engkau akan dibawa masuk ke dalam hutan kematian. Maka ditangkaplah sang raja ini dan dilemparkan masuk ke dalam hutan kematian. Maka binasalah dia diterkam oleh binatang buas. Maka tampil raja yang kedua. Dia berkuasa juga selama 5 tahun. Maka dia juga berpikir hal yang sama. Maka 5 tahun tidak boleh saya sia-siakan. Saya harus gunakan semaksimal mungkin untuk menikmati kekayaan yang ada pada kerajaan ini.
Maka dia berfoya-foya, menggunakan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian memperistri wanita-wanita yang cantik. Dan bahkan dia memeras rakyatnya demi untuk mendapatkan harta yang berlimpah sesuai dengan yang dia inginkan, karena masa kekuasaannya hanya 5 tahun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia, akhirnya 5 tahun pun berselang, tidak terasa waktunya telah berakhir. Maka Algojo dan pengawalnya pun datang mengingatkan, wahai Tuan Raja, waktumu telah berakhir. Maka engkau harus bersedia dimasukkan ke dalam hutan kematian. Maka dia pun dilemparkan masuk ke dalam hutan kematian. Akhirnya binasa diterkam binatang buas. Tiba kesempatan calon raja yang ketiga untuk tampil menjadi seorang raja. Maka dia pun berpuasa. Yang ketiga ini berpikir lain. Dia tetap menggunakan waktunya semaksimal mungkin di masa kekuasaannya selama 5 tahun. Tapi dia berpikir, bagaimana saya bisa selamat dari hutan kematian. Maka yang pertama dia lakukan di tahun pertama, dia kumpulkan pawang binatang buas. Dia kumpulkan para penebang kayu. Mereka diutus ke hutan tersebut. Penebang kayu diberi waktu mereka selama 1 tahun untuk membabat habis hutan itu. Kemudian pawang-pawang bagaimana mereka mengusir, membawa binatang buas ini keluar dari lingkungan hutan kematian itu. Maka selama 1 tahun itu hutan itu menjadi bersih. Tahun kedua dan ketiga dia utus para tukang, para arsitek. Dia membangun istana yang lebih megah di dalam hutan kematian itu dibanding dengan kerajaan yang dia tempati. 2 tahun berlalu, istana pun berdiri dengan megahnya. Kemudian di tahun yang keempat, dia memindahkan seluruh kekayaan yang ada di kerajaan itu masuk ke dalam istana yang baru di tempat hutan kematian tadi. Seluruh kekayaan intan, permata, emas dan perak, segala kesenangan-kesenangan raja yang sebelumnya dia bawa masuk ke dalam istana yang baru yang telah dia siapkan. Di tahun yang kelima, dia pun memindahkan para permaisuri dan keluarganya, dipindahkan ke dalam istana yang baru yang telah dia bangun dengan begitu megahnya. Akhirnya di penghujung tahun yang kelima datang Algojo kepadanya. Wahai Tuan Raja, 5 tahun telah berlalu masa kekuasaanmu dan tiba waktunya engkau akan dilemparkan masuk ke dalam hutan kematian. Sang raja pun tersenyum lalu mengatakan, tidak perlu engkau menangkapku, tidak perlu engkau melemparkanku masuk ke dalam hutan kematian. Biarlah saya akan berangkat sendiri ke hutan kematian. Kenapa hadirin yang berbahagia? Dia justru menyambut bukan dengan perasaan rasa takut, tapi justru dengan perasaan gembira. Kenapa? Karena hutan kematian telah tiada, berganti dengan istana-istana yang baru, yang megah, yang jauh lebih megah dibandingkan dengan kerajaan yang dia tempati saat itu. Hadirin yang berbahagia, maka sang raja ini yang tadinya diperkirakan akan menghadapi hutan kematian, justru menikmati kehidupannya yang jauh lebih baik dibanding dengan 5 tahun di masa kekuasaannya. Hadirin yang berbahagia, ini adalah sebuah tamsil, sebuah perumpamaan akan kehidupan kita di alam dunia. 5 tahun adalah masa di mana keterbatasan hidup manusia.
Kita hidup di alam dunia ini punya keterbatasan. Oleh karena itu, maka orang yang tidak menggunakan waktunya, kehidupannya di alam dunia ini, maka dia akan menyesal. Hutan kematian adalah alam kubur, di mana setiap waktu menunggu kita. Setiap orang yang memasukinya, kalau dia tidak mempersiapkan dirinya, maka dia akan menghadapi binatang-binatang buas, di mana malaikat mungkar dan nakir telah menunggunya. Berapa lama engkau hidup di alam dunia? Berapa waktu yang engkau gunakan di alam dunia? Apakah engkau gunakan dengan sungguh-sungguh, atau justru engkau gunakan sesuai dengan kehendak hawa nafsumu, sehingga akhirnya ketika datang kematian memanggilnya, dia tidak pernah siap untuk menghadapinya. Hadirin yang berbahagia, harta kekayaan para bidadari-bidadari, permaisuri-permaisuri raja yang kemudian dibawa masuk ke dalam hutan kematian yang telah dia persiapkan tadi adalah ibarat amal ibadah kita. Harta yang kita punya, bagaimana harta ini kemudian kita nikmati sampai ke akhirat? Ada orang mengatakan harta tidak dibawa mati. Anak istri tidak pernah ikut dibawa mati. Hadirin yang berbahagia, harta bisa dibawa mati. Anak istri pun akan kelak bersama kita ketika menghadapi akan kematian. Bisa. Bagaimana caranya? Ketika kita memiliki anak dan istri, di alam dunia ini kita gunakan untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ajari mereka dengan pendidikan sehingga mereka kelak tahu tentang adab-adab, tahu tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istri-istri kita. Kalau kita mereka kemudian bimbing, ajari mereka, arahkan mereka sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kelak kita akan berkumpul dengan mereka. Begitu juga dengan harta kita. Harta yang ada di alam dunia ini kita akan bawa mati. Bagaimana caranya? Kita titipkan. Karena tidak mungkin kita bisa membawa sendiri. Toh ketika kita dimasukkan ke alam kubur, kita tidak akan bersama dengan emas yang kita punya. Kita tidak akan bersama dengan kendaraan yang selama ini kita punya. Kita tidak akan bersama dengan apapun, bahkan jabatan yang kita punya tidak akan pernah bersama dengan kita ketika kita memasuki alam kubur. Maka cara untuk bisa menyelamatkan supaya mereka semua bisa menemani kita di alam akhirat adalah dengan menitipkannya. Harta yang kita punya kita titipkan. Di subuh hari ini kita titipkan. Semakin banyak kita titipkan di jalan Allah, maka insya Allah semakin banyak harta yang bisa menemani kita. Kita titipkan ke orang-orang yang tidak mampu, yang nanti akan membawa harta itu. Kita ingin punya kulkas, kita titipkan harta. Bagaimana, berapa harga kulkas? 2 juta. Titipkan ke masjid ini. Ya. Pak, saya titipkan ini untuk beli kulkas nanti di surga. Pak, saya titipkan untuk beli kendaraan nanti di surga. Kurban. Kurban ini hewan yang kita potong, kita kurbankan, harta yang kita keluarkan untuk hewan kurban. Nanti kelak Allah akan ganti dengan kendaraan yang sangat mewah di akhirat. Allah tidak akan ganti dengan sapi. Karena percuma kita di akhirat kalau nanti tetap menunggangi sapi. Loh, di dunia saja kita nggak mau tunggangi sapi. Maka Allah nanti ganti dengan kendaraan yang sangat mewah. Maka oleh karena itu, kalau ingin menikmati kendaraan yang sangat mewah di akhirat,
kendaraan yang banyak, maka jangan lupa setiap tahun titipkan. Pak, saya menitipkan harta saya 1,5 juta. Saya titipkan harta saya 2,5 juta. Untuk kurban tahun ini, saya ingin membeli kendaraan mewah nanti di akhirat. Apa yang kita sumbangkan, harta yang kita keluarkan dari hasil keringat kita selama ini, yang kita kumpulkan di alam dunia, kita titipkan. Ada anak yatim yang membutuhkan, ada orang-orang miskin yang barangkali hari ini ada yang harus isoman, di rumahnya tidak bisa berjalan ke sana kemari karena dibatasi oleh aturan. Ada orang-orang yang ingin ke rumah sakit tapi dia tidak punya biaya untuk masuk rumah sakit. Maka kita fikirkan, di sini ada UPZ yang akan memikirkan. Jabatan kita sebagai seorang pengurus masjid, jabatan kita sebagai seorang pengurus UPZ memikirkan itu semua supaya jabatan ini nanti kita bawa ke akhirat. Jangan sampai jabatan ini kelak juga akan menuntut kita berwujud menjadi binatang buas yang juga akan menerkam kita, mencabik-cabik diri kita kelak. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, masa waktu yang singkat ini mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh, karena kesempatan belum tentu Allah kasih kesempatan yang kedua kali. Karena ketika kita sudah memasuki alam kubur, tidak mungkin bisa kembali. Kelak nanti orang yang telah memasukinya, mereka menyesal, kenapa dulu saya tidak menggunakan waktu yang Allah berikan tidak dengan sungguh-sungguh saya gunakan untuk taat kepada Allah dan mengajak manusia taat kepada Allah. Apa yang mereka sampaikan, apa yang dibacakan tadi oleh Pak Imam, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, aku sudah melihat, aku sudah mendengar bahwa apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami adalah benar adanya. Malaikat mungkar dan nakir yang disampaikan oleh seorang yang membaca talqin di atas kubur ketika mayat dimasukkan ke liang kubur. Apa yang dia sampaikan, akan datang 2 malaikat yang akan menanyai kita, malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka malaikat yang satunya siap membenamkan kita masuk ke dalam tanah. Dia sudah siap dengan segala peralatan yang dia punya untuk kemudian memberikan hukuman kepada kita ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan akan kehidupan kita di alam dunia. Maka mereka berteriak, ya Allah, aku sudah melihat, aku sudah mendengar teriakan-teriakan itu. Aku sudah melihat bahwa ini nyata, ya Allah, ini benar adanya, siksaan ini benar adanya. Maka kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Saya ingin beramal soleh, saya ingin bersedekah, saya ingin membantu kepada saudara saya ingin menitipkan harta yang dulu yang Allah berikan kepada saya ingin menitipkannya walaupun sedikit. Kenapa? Sedikit amal kebaikan yang kita lakukan, Allah akan tampakkan pada hari itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun kecil, bahkan tidak nampak oleh mata kita, maka Allah akan tampakkan pada hari itu dan Allah akan membalasnya. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat dosa meskipun kecil, tidak tampak oleh manusia, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang dia lakukan, maka Allah pun akan tampakkan dan Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka hadirin yang berbahagia, ini adalah satu kebahagiaan tersendiri pada subuh hari ini. Allah telah memberikan satu jalan kepada kita untuk bisa menitipkan sedikit harta yang kita punya. Setiap subuh barangkali bisa kita lakukan 2.000 rupiah. Ya Allah, saya ingin menitipkan 2.000 rupiah untuk supaya nanti di akhirat saya bisa sarapan pentol. Ya Allah, hari ini saya titipkan 10.000 rupiah untuk nanti bisa menikmati nasi kuning. Hadirin yang berbahagia,
maka harta-harta inilah nanti yang kelak nanti akan bersama dengan kita. Hadirin yang berbahagia, karena pagi hari ini juga akan ada pembagian sembako. Ini adalah satu kebahagiaan tersendiri kepada saudara-saudara kita yang barangkali hari ini merasakan, tidak pernah merasakan hal-hal kebahagiaan sebelumnya. Maka ini kesempatan untuk menggembirakan mereka. Yang sakit kita tengok barangkali, karena orang-orang sakit ini butuh diberikan motivasi. Apalagi di masa pandemi, begitu banyak ketakutan yang muncul. Jangan-jangan nanti ini terjadi ini. Maka inilah yang kita bagaimana tengok saudara kita. Kalaupun kita tidak ingin bersalaman, tidak perlu bersalaman. Yang penting kita sudah datang melihat mereka, kita berikan motivasi bahwa sakit ini adalah cobaan yang datang dari Allah. Dan Allah memberikan cobaan bukan berarti Allah membenci kita. Bisa jadi Allah dengan penyakit ini Allah mengingatkan kita, yuk lebih taat lagi. Barangkali ada dosa yang Allah tidak bisa ampuni lewat doa kita, lewat sholat kita, lewat sedekah kita. Tapi dengan sakitnya yang datang kepada kita, Allah gugurkan dosa-dosa itu lewat sakit itu. Kita berikan motivasi kepada saudara-saudara kita. Saya sering mendatangi orang-orang sakit. Apa yang terlontar dari mereka? Saya begitu ketika dalam keadaan sakit, yang tadinya sering pegang HP Android, kita lihat di beberapa grup. Bayangkan setiap hari, terutama sekitar sepekan yang lalu, bahkan sebulan yang lalu, setiap hari tidak ada kata lain yang muncul setelah kita membukanya di pagi hari kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu berentetan. Itu berentetan. Sebulan yang lalu, bahkan dalam satu hari itu pernah kalau tidak salah sekitar 5 orang di daerah kita. Bahkan pernah 7 orang. Persoalan matinya entah dalam keadaan COVID atau tidak, tapi ini berita kematian. Dan begitu orang seperti berlomba-lomba untuk memberitakan itu. Bahkan orang kita tidak kenal dari luar pun sampai dikatakan si A meninggal dunia. Orang yang dalam keadaan sakit ketika membaca itu langsung drop. Semakin parah penyakitnya. Kenapa? Wah, ini jangan-jangan inilah kematian yang akan datang kepada saya. Ini banyak terjadi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, menyiarkan berita kematian melalui media sosial bagus, tidak salah. Cuma juga harus kita perhitungkan saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit. Juga memang harus bijak melihat bahwa tidak semua kematian harus kita siarkan melalui media sosial. Karena orang-orang yang membacanya terkadang mereka menghadapi situasi yang begitu sulit, bagaimana keluar dari situasi itu. Tetapi ketika mendengar berita-berita itu, terkadang mereka down, jatuh kembali, bertambah sakitnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, memang sakit ini hanyalah sebagai satu jalan. Ada yang Allah berikan jalan sakit kemudian menghadapi kematian, tetapi tidak semua orang yang menghadapi kematian itu harus melalui sakit dahulu. Oleh karena itu kesiapan-kesiapan kita lah, lewat harta yang kita punya kita titipkan dahulu, supaya nanti kelak harta ini bisa menemani kita. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, di dalam berbagi harta ini, maka panitia pun harus bijak melihat. Yang pertama yang harus mereka lakukan di dalam membagi ketika infak yang diberikan oleh saudara-saudara kita untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Pertama, utamakan orang-orang yang taat kepada Allah. Utamakan orang-orang yang taat kepada Allah, aktif berjamaah. Kenapa? Ada keuntungan lebih yang akan kita dapatkan ketika kita memberikan satu sembako kepada mereka, orang-orang yang taat kepada Allah ini, maka dia akan gunakan untuk dirinya, dan kemudian apa yang dia makan ini kemudian akan bertambah kuat dia taat kepada Allah, maka di dalam ibadahnya pun kita akan mendapatkan kebaikan. Berbeda dengan orang yang hanya memakannya kemudian tidak taat kepada Allah, kita tetap dapat kebaikan.
Oleh karena itu utamakan dulu jamaah kita, orang-orang yang mampu selama ini aktif di masjid ini. Lihat kondisinya, kalau memang dia lebih kesulitan, berikan. Ada dua orang yang kesulitan, yang satu taat kepada Allah, yang satu kurang taat kepada Allah. Utamakan yang taat kepada Allah. Utamakan dulu yang taat kepada Allah. Kenapa? Dia punya nilai lebih. Maka oleh karena itu, dilihat dengan sungguh-sungguh. Yang belum taat, ayo diajak juga taat. Kelak nanti digembirakan hatinya setelah dia mulai taat di masjid ini. Kemudian akhirnya ada titipan juga yang bisa kita berikan untuk menambah semangatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, semoga amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah dan pengurus masjid ini diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada saudara-saudara kita yang lagi menghadapi kesulitan ekonomi, kemudian Allah keluarkan dari kesulitan itu. Yang menghadapi kondisi yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya di kalangan keluarga kita, saudara-saudara kita. Di akhir cerita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan bersama Allah kabulkan, Allah berikan yang lebih baik dari apa yang telah kita minta kepada Allah. Kita awali doa ini dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimil azim sultanik. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, di subuh yang berkah ini kami memohon kepadamu, kepada orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ringankan hisabnya bagi orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah, mudahkan mereka masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada anak-anak kami dan keluarga-keluarga kami, jadikan mereka hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah, yang senantiasa berada dalam petunjukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, tetangga-tetangga kami yang saat ini dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Allahumma alhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, kepada kami dan keluarga kami, bahkan saudara-saudara kami yang menghadapi kesulitan saat ini, angkatlah kesulitan ya Allah, gantilah dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Allahumma ya Allah, lipat gandakan atas amal-amal soleh yang telah kami lakukan di setiap harinya ya Allah. Istiqamahkan kami untuk senantiasa berbuat kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang siap senantiasa menghadapi akan kematian, senantiasa siap menghadapi akan pertanggungjawaban di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami yang sedikit ini ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi